warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Nabila Ulfarianti dari program studi D3 Keperawatan. Oke teman-teman, sebelum saya ingin menceritakan tentang siapa itu Rufaida, apakah di sini teman-teman ada yang sudah mengenal siapa sih Rufaida? Mungkin sebagian orang ada yang sudah mengenal, bahkan ada yang belum sama sekali nih mengenal. Oke, di sini aku ingin menceritakan tentang siapa itu Rufaida dan bagaimana asal mulanya dia menjadi perawat pertama Muslim. Sebelum saya menceritakan tentang siapa itu Rufaida, izinkan saya menceritakan terlebih dahulu sejarah keperawatan atau definisi ilmu keperawatan. Sejarah keperawatan. Definisi ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari perawatan manusia yang saling berhubungan dan mempelajari berbagai macam model konseptual dalam keperawatan dengan beberapa model dan konsep yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Keperawatan juga mempelajari tentang tahapan karakteristik dan berbagai macam cara teori komunikasi dalam keperawatan. Nah teman-teman, di dalam sejarah keperawatan dunia, ada beberapa tokoh yang memiliki peranan penting nih, yang terdiri dari Florence Nightingale dan tentu saja Rufaida, yang mungkin kita akan bahas di dalam video ini ya teman-teman, jadi simak terus videonya. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang muslimah yang ikut berjuang dengan para mujahid. Ia berjuang dalam bidang medis. Saat masa peperangan Uhud, Badar, Khandaq, dan Khaybar, ada sosok perempuan tangguh yang rela mengabdikan hidupnya untuk menjadi sukarelawan dan merawat para mujahid Islam. Tahukah kamu siapa muslimah yang menjadi perawat pertama dalam sejarah Islam? Ia adalah Rufaida binti Sa'ad. Nama lengkapnya adalah Rufaida binti Sa'ad Bani Aslam al-Hajar. Namun ia lebih dikenal dengan nama Rufaida al-Aslamiyah. Lahir pada 570 Masehi dan wafat di usia 62 tahun. Ia termasuk kaum Ashar, golongan pertama yang masuk Islam di Madinah. Ia belajar ilmu keperawatan dari ayahnya yang seorang dokter. Pada tahun 672 Masehi atau tahun ke-5 Hijriah, Perang Khandaq bercambuk di Madinah. Medan tempur ini mempertemukan kaum muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan para pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dengan Yahudi Bani Nadir. Strategi umat Islam saat itu bisa dibilang sangatlah baik, sehingga jatuh korban sangatlah sedikit. Namun beberapa sahabat termasuk Sa'ad bin Mu'adz terluka cukup parah. Sebuah anak panah dari Abu Usamah bersarang tepat di dada Sa'ad. Rasulullah SAW yang mengetahui hal itu pun segera meminta Rufaida mendirikan tenda keperawatan di dekat Masjid Nabawi agar mudah dikunjungi. Seraya berkata kepada para sahabatnya, "Bawalah dia ke tenda Rufaidah dan saya akan menjenguknya nanti." Pada masa itu, perempuan memang tidak diberi tanggung jawab untuk melakukan operasi seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar. Hingga ia dijuluki sebagai fidaiyah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka. Rufaidah pun melatih beberapa kelompok perempuan untuk menjadi perawat dan membantunya merawat para mujahid perang. Sosok Rufaidah juga dikenal sebagai pelopor adanya pembagian waktu kerja atau shift yang berlaku di rumah sakit atau tempat pelayanan medis. Hal ini dicantumkan Rufaidah ketika perang terjadi. Ia berpikir agar para korban dapat ditangani dengan benar dan tuntas, maka perlu dilakukan pembagian jadwal untuk para perawat. Atas jasanya itu, Rasulullah SAW memberikannya ganimah, sama sebagaimana bagian laki-laki. Meskipun keterlibatannya dalam peperangan hanya sebagai perawat, tak heran sosoknya kini menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia Islam dan Barat.
Kegiatan pelayanan keperawatan berkualitas telah dimulai sejak seorang perawat muslim pertama, yaitu Rufaidah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaiknya bagi yang membutuhkan tanpa membedakan apakah kliennya kaya atau miskin. Talenta perjuangan dan kepahlawan Rufaidah secara verbal diteruskan turun-temurun dari generasi ke generasi ke perawat Islam khususnya di Arab Saudi dan diteruskan ke generasi modern perawat di Saudi dan Timur Tengah. Dia tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam aspek klinikal semata, namun juga melaksanakan peran komunitas dan memecah masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Saat kota Madinah berkembang, Rufaidah mengabdikan diri merawat kaum muslim yang sakit dan membangun tenda di luar Masjid Nabawi saat damai. Dan saat perang Badar, Uhud, Khandaq, dan perang Khaybar, ia menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang. Mendirikan rumah sakit lapangan sehingga terkenal saat perang dan Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan korban yang terluka dirawat olehnya. Kontribusi Rufaidah tidak hanya merawat mereka yang terluka akibat perang, namun juga terlibat dalam aktivitas sosial di komuniti. Ia memberikan perhatian kepada setiap muslim, miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Ia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Rufaidah digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik pula. Sentuhan sisi kemanusiaannya adalah hal yang penting bagi perawat, sehingga perkembangan sisi teknologi dan sisi kemanusiaan atau human touch mesti seimbang. Rufaidah juga digambarkan sebagai pemimpin dan pencetus sekolah keperawatan pertama di dunia Islam. Meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan, dia juga merupakan penyokong advokasi pencegahan penyakit atau preventive care dan menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan atau health education. Akan tetapi, kisah Rufaidah yang berkaitan dengan perawat sangatlah mendominasi. Hal ini dijelaskan bahwa ia menjadi asisten selama ayahnya masih hidup dan belajar mengenai keperawatan dari ayahnya. Jika kita lihat peranan ia menjadi konteks hari ini, peranan ia lebih mendekati kepada praktik keperawatan. Kajian ini akan melihat peranan Rufaidah al-Aslamiyah setelah Islam masuk ke Madinah. Sebelum peperangan Islam sekitar tahun 622 Masehi, Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam. Perubahan itu terkait dua hal. Pertama, terkait dengan tempat yang biasanya diajarkan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia membersihkan tempat itu menjadi nyaman, higienis, dan bersih. Tempat itu dulunya sangat kotor sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien. Menurut ajaran Islam itu bersifat syirik. Hal ini merupakan salah satu dosa besar. Ia menggantinya dengan doa-doa dan sholawat yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Atas perubahan-perubahan itu, ia memiliki keutamaan pada zamannya. Ia melakukan pengobatan kepada setiap pasien-pasien yang selalu diiringi dengan berdakwah tentang keutamaan Islam. Ia meminta kepada pasiennya yang sedang terkena penyakit untuk meminta perlindungan Allah atas apa yang telah dideritanya.
Nah teman-teman, tadi kan saya sudah memberitahu tentang sekolah keperawatan yang didirikan oleh Rufaidah. Nah, ia memimpin dan sekaligus mendidik para wanita muslim di bidang keperawatan atas izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ia tidak hanya menghasilkan perawat, tetapi juga mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk memajukan pendidikan bagi para gadis dan wanita muslim. Ia dipercaya sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita, serta mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik. Ia telah berhasil mengenalkan kesempatan baru kepada kaum wanita untuk berkarir dalam menyediakan perawatan dan pelayanan bagi masyarakat. Maka, karena terkenal dengan sosok perawat pertama dalam periode Islam, perawat wanita periode awal Islam ini dikenal sebagai Al-Aisyah, dari kata kerja asa yang berarti menyembuhkan luka. Terjemahan bahasa Arab perawat saat ini Mama Rida. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari saya. Nah, dari video tersebut pasti kalian sudah tahu dong siapa itu Rufaidah, ya kan guys? Oke semuanya, kita sebagai calon tenaga kesehatan pastinya kita akan mencontoh hal baik dari Rufaidah tersebut ya guys. Mungkin bukan hanya Rufaidah saja, ada beberapa tokoh yang lain seperti Flora Nightingale. Segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.